Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Aska Amalina dengan NIM ASPLES 2023-15264. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan untuk proyek UAS dari Poliklinik, itu pada alur logika manajemen periksa pasien, riwayat pasien, dan manajemen stok obat. Nah, pertama kita akan menemukan aplikasinya atau sistemnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan saya sudah login sebagai admin. Di admin sendiri, kalau dilihat di paling bawah, ini juga ada kayak peringatan kalau misal ada stok obat yang habis ataupun menipis. Nah, kalau kita lihat di manajemen obat, nah, di sini juga ada peringatan kalau misal obatnya itu udah habis, tapi juga ada kalau misal obatnya itu menipis. Jadi misal kita edit di sini untuk melihat obat kalau misal menipis, kita update. Nah, di sini udah kelihatan kalau misal obatnya itu menipis juga tampil, kalau misal obatnya habis itu juga akan ditampilkan. Nah, berarti edit itu juga udah bisa dilakukan. Misal saya ubah terlebih dahulu stoknya. Ini juga diubah. Nah, oke, sekarang kita lakukan tambah obat. Kita mencoba tambah obat. Oke, kita simpan di sini. Data obat itu berhasil disimpan. Kalau kita lihat di sini, obat coba itu udah berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk hapusnya. Nah, oke, berarti hapus juga sudah berhasil dilakukan. Kemudian kalau misal kita login sebagai dokter, Nah, kalau kita login sebagai dokter, di sini kan setiap dokter kan pastinya udah punya jadwal periksanya, kemudian juga udah ada periksa pasien. Nah, di sini juga saya sudah tambah jadwal periksa. Coba kita tambah lagi. Nah, data ini tuh udah berhasil disimpan. Kalaupun kita edit pun, ini juga harusnya bisa. Misal kita ganti harinya jadi Kamis. Nah, datanya juga berhasil update. Kita lihat di sini udah di Kamis. Terus kemudian kita coba hapus. Oke, data berhasil dihapus juga. Nah, kemudian di sini kita akan juga mencoba buat daftar periksa sebagai pasiennya. Kita pilih poli umum. Di sini kita, kalau misal keluhan itu harus diisi. Kita coba daftarkan. Oke, nah ini tuh udah berhasil mendaftar ke poli. Kemudian kita coba login sebagai dokter lagi di periksa pasien. Nah, di sini kita coba periksa untuk yang ini. Kita obat. Kita simpan. Oke, nah seharusnya yang di sini itu juga akan update ya stoknya. Jadi kan saya menambahkan paracetamol untuk dikasih untuk pasien. Dan seharusnya stoknya akan berkurang ke 29 unit. Sudah update. Kemudian kita periksa untuk bagian ini juga. Oke, berhasil. Dan kalau misal kita lihat ke admin ini juga harusnya akan terupdate. Oke. Nah, kemudian kita lihat di riwayat pasien. Nah, ini udah bisa ya. Berarti kita lihat ke salah satu detailnya. Nah, ini ada keterangan detail dari riwayat pasien tersebut. Nah, sekarang untuk penjelasan dari MVC gitu-gitunya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu dari relasi tabel ya. Nah, tabel ini di sini kan dari flow tadi itu kan yang pertama pasti dari poli dulu. Nah, di sini ada poli. Nah, satu poli itu memiliki lebih dari satu user, terutama yang dia itu role-nya adalah dokter. Karena poli tersebut itu digunakan pada user dengan role dokter. Nah, dokter tadi udah pasti memiliki jadwal periksa yang nantinya jadwal periksa tersebut digunakan pada daftar poli, yang daftar poli ini di execute oleh user dengan role pasien. Kemudian daftar poli tadi itu pasti nantinya akan dilakukan periksa oleh role dokter, yang kemudian ada satu detail periksa dan diberikan satu obat ataupun beberapa obat. Kemudian kalau kita lihat code-nya dari poli terlebih dahulu, pertama kita ke poli controller terlebih dahulu. Nah, di sini ada index ini di mana kita menampilkan semua data kepada view dari poli yang ada di admin. Nah, di sini kita get all poli, kemudian ada create ini juga untuk menampilkan ke view yang ada di admin untuk membuat dari poli. Terus kemudian ini ada function untuk store ini berarti kita menambahkan data ke poli, ke table poli. Nah, ini kita validasi terlebih dahulu, nama poli itu required, berarti harus diisi, sedangkan keterangan itu dia boleh diisi atau boleh enggak, karena di sini no able. Terus kemudian kita create ke database menggunakan data yang sudah divalidasi. Kalau sukses kita akan tampilkan untuk notification poli berhasil ditambahkan. Kemudian ada view untuk edit juga. Ini kita mencari ID dulu karena karena di sini kan pastinya menyimpan ID dari datanya. Jadi kita sesuaikan dulu apakah ID benar dan apakah ID ada. Kalau ada, kita tampilkan untuk view-nya. Kemudian di sini ada function untuk update, yaitu untuk update yang di sini. Pertama-tama tentunya kita validasi terlebih dahulu untuk datanya seperti sebelum yang ada di create. Kemudian ini kita cocokkan ID-nya apakah benar dan apakah ada. Terus kemudian kalau misal benar dan ada, maka kita update data yang ada di database tadi. Kemudian di sini ada function destroy juga. Destroy ini untuk menghapus data yang ada di database. Jadi sama kita pastikan ID-nya dulu, baru kemudian kita hapus. Kalau sukses kita tampilkan notify-nya. Kemudian di dashboard juga tadi kan kita ada menampilkan
stoknya ya, yang menipis maupun yang habis. Nah, ini untuk menampilkannya, jadi kita tampilkan data yang dimana dia itu stoknya kurang dari sama dengan 0, yang berarti dia habis, juga data yang dia itu menipis. Menipis itu adalah stok di bawah 10, jadi antara 1 sampai dengan 9, karena 0 itu kan untuk habis ya. Nah, kemudian di obat controller, nah di sini ada indeks itu buat menampilkan semua obat, kemudian ada create view dari obat, kemudian di sini ada function store dari obat. Ini kita validasi terlebih dahulu lagi datanya, nama obat itu required, semuanya itu required. Kemudian tapi di sini ada data type dari nama obat, kemasan, harga, dan stok. Nah, nama obat sampai kemasan ini dia tipe datanya itu adalah string, sedangkan harga dan stok itu tipe datanya adalah integer, dengan stok itu minimal value-nya adalah 0. Jadi kalau misal dia memasukkan atau user memasukkan nilai yang dia itu minus, itu tidak bisa. Kemudian kalau misal validasinya sudah dilakukan dan ternyata benar atau cocok, maka dia akan create ke database. Kemudian di sini ada function buat menampilkan view dari edit obat. Kita cocokkan dulu ID-nya, kemudian kita tampilkan view-nya. Kemudian di sini ada function update. Nah, ini sama, kita validasi terlebih dahulu, terus kemudian kita cocokkan apakah ID-nya benar. Kalau benar, kalau misal sudah benar semua atau cocok semua, kita update datanya di database. Kemudian di sini ada destroy. Destroy ini buat menghapus data. Ini kita cocokkan ID, kemudian kalau benar kita hapus. Kemudian di sini ada function untuk tambah stok. Kalau kita lihat di sini tadi, itu kan ada buat untuk nambahnya dan menguranginya. Kemudian ini untuk function kurangi stok. Jadi kita, oke. Di sini kan udah pasti validasi dulu dengan minimal yang ditambahkan itu 1. Kemudian kita cocokkan ID, kemudian kita increment. Increment itu karena dia tipe datanya itu 1. Sedangkan di sini decrement karena tipe datanya itu, karena tadi tipe datanya itu dia numerik atau integer. Terus kita kita sekarang ke controller yang milik dokter di periksa pasien. Nah, di periksa pasien ini pastinya ada indeks. Indeks ini kita ambil dari tabel daftar poli. Kita cocokkan pasien yang hanya milik dokter tersebut. Jadi kita mengambil data pasien, jadwal periksa, dan periksanya, di mana dia memiliki jadwal periksa yang sesuai dengan dokter ID-nya. Kemudian di order by itu diurutkan sesuai dengan nomor antrian. Kemudian di sini ada create view, kemudian di sini ada function untuk store. Nah, di sini kita validasi obat JSON itu required, catatan itu nullable. Nullable itu berarti boleh diisi boleh enggak, dan tipe datanya string. Biaya periksa itu required dan dia tipe datanya adalah integer. Nah, kenapa obat ini di sini dia JSON? Karena dokter itu bisa memberikan lebih dari 1 obat. Nah, ini tuh untuk hanya untuk validasi obat mana aja yang habis ataupun obat yang kurang gitu, agar nantinya itu bisa ditampilkan ke view. Kemudian di sini ada DB transaction. Kenapa menggunakan DB transaction? Karena ketika salah satu dari eksekusi ini gagal, maka dia akan rollback. Jadi data tersebut tidak jadi dibuat ke DB-nya gitu. Nah, jadi kita tambah ID daftar polinya, kemudian tanggal periksanya, kemudian catatannya, biaya periksa, terus for each ini untuk obatnya seperti itu. Kemudian di riwayat pasien. Nah, di riwayat pasien ini menampilkan indeks. Ini sesuai dengan pasiennya, kemudian jadwal periksa dari dokter tersebut, yang artinya hanya milik dokter tersebut, kemudian obat mana aja yang diberikan pada periksa pasien tersebut. Kemudian di sini juga ada detail dari view detail dari riwayat pasien. Terus kemudian kita ke sini, ini ada get. Get ini untuk menampilkan view dari polinya atau daftar poli tadi. Kemudian ini submit itu ketika user melakukan daftar poli. Jadi kita validasi dulu. Kemudian kita ini untuk membuat nomor antrian jumlah sudah daftar itu, karena nomor antrian itu kan akan increment terus atau naik terus datanya atau bertambah terus. Jadi kita cari dulu yang terakhir, kemudian kita tambah 1 itu buat increment datanya. Kemudian untuk modelsnya, ini untuk models obat. Yang di sini model obat itu kan pasti dia merefer ke table obat. Kalau kita lihat di sini, lebih far. Nah, ini table obat, dia akan merefer ke situ. Kemudian yang fillable dari sini adalah nama obat, kemasan, harga, dan stok, sehingga user itu tidak bisa mengubah created at dan updated at. Terus ini ada stok menipis dan stok habis. Nah, ini kenapa dipakai di sini? Karena di view kan juga membutuhkan akses cepat ya, karena dia kan dilakukan pemanggilan tersebut itu berulang kali, sehingga kalau misal kita taruh di controller, maka kita harus tambahkan function-function itu berulang kali, sehingga enggak optimal gitu. Nah, kita taruh di models. Nah, ini untuk view create obat yang ada di admin. Kemudian ini untuk view edit obat yang ada di admin. Kemudian ini untuk menampilkan obat yang ada di admin. Nah, ini yang saya maksud dari kita manggil banyak yang stok menipis ataupun stok-stok tadi. Kemudian di dokter ini periksa pasien, ini ada view-nya seperti ini. Kemudian ini ada indeksnya seperti ini. Kemudian di pasien ini ada daftar poli tadi seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah memperhatikan atau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.